Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Juliani dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Angkatan 2020, Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas A untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baiklah, langsung saja saya masuki untuk soal yang pertama. Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut? Yang pertama, sebutkan pengertian digital governance. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan manfaat digital governance terhadap pengembangan pelayanan publik. Terutama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian governance. Governance atau tata pemerintahan memiliki arti seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, serta menjalani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Bagian kedua, sebutkan dan jelaskan manfaat digital governance terhadap pengembangan pelayanan publik. Manfaatnya adalah governance dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana layanan pemerintahan bersifat transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Selanjutnya, nomor 2. Bagaimana tahapan pengembangan inovasi pelayanan publik dengan pemanfaatan ICT dalam penyelenggaraan pemerintahan? Untuk soal yang kedua, sebelum saya masuk ke tahap pengembangan dan pemanfaatannya, saya akan menjelaskan mengenai inovasi. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda atau modifikasi dari yang sudah ada. Selanjutnya, pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan ide kreatif orisinal atau adaptasi, modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat konseptual. Selanjutnya, pembangunan inovasi merupakan upaya untuk menjaring atau menumbuhkan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, pengembangan inovasi merupakan upaya replikasi dan transfer pengetahuan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan. Kemudian, kompetensi inovasi adalah seleksi penilaian dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi pelayanan yang dilakukan oleh K atau L atau D. Kemudian, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE, diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. Maka dari itu diperlukan beberapa faktor agar terwujudnya SPBE. Untuk faktor yang pertama, ketersediaan sistem yang terpadu. Berbicara mengenai teknologi dalam pelayanan publik pemerintahan, tentu saja harus menyediakan perangkat yang memadai dan terpadu, serta terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan daerah sampai dengan tingkat pemerintah pusat. Yang kedua, menempatkan sumber daya manusia yang berintegritas dan sesuai di bidangnya, serta harus dipikirkan kesesuaian jumlah kebutuhan SDM-nya agar terwujud tujuan SPBE
dapat tepat sasaran dan tepat guna. 3. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis informasi yang dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan jenis-jenis sistem informasi, saya akan menjelaskan pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang ada dalam organisasi dengan mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian dan mendukung kegiatan operasi serta bersifat manajerial, serta strategi dari organisasi dan tersedia untuk pihak luar organisasi sesuai dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem informasi dalam bidang IT atau ilmu teknologi tidak hanya satu saja, masih terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Jenis sistem informasi. 1. Sistem informasi manajemen. Fungsi sistem informasi manajemen ini seperti: yang pertama, monitoring kinerja karyawan; yang kedua, memberikan penilaian karyawan; yang ketiga, menerima laporan dari karyawan; yang keempat, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap karyawan; kelima, memberikan masukan kepada direksi, dan masih banyak lagi yang lain. Lanjut, sistem informasi yang kedua yaitu sistem informasi akuntansi. Jenis yang kedua adalah sistem informasi akuntansi atau disebut CIA. CIA merupakan implementasi sistem informasi yang berhubungan dengan sistem akuntansi dari suatu organisasi atau perusahaan. Jenis yang ketiga, sistem informasi keuangan. Ada beberapa alasan penting kenapa harus mengimplementasikan sistem informasi keuangan dalam pemerintahan. Untuk mencatat semua transaksi keuangan dalam waktu tertentu dapat diintegrasikan dengan sistem informasi akuntansi. Dan lanjut ke soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan kendala dan hambatan apa saja yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital governance. Banyak sekali kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan digital governance. Kendala implementasi governance. Dalam implementasi governance, ada beberapa faktor penghambat penerapan governance di negara berkembang. Ditinjau dalam segi kesiapan badan pemerintahan, mekanisme teknologi, serta hubungan antara penyelenggara governance dan pihak lain. Untuk yang pertama, legislatif dan hukum suatu daerah atau pemerintahan tentang penerapan governance. Administratif yang merupakan faktor penghambat penerapan governance adalah tingginya biaya pengembangan perangkat lunak dan lisensinya, infrastruktur, dan pelatihan terhadap pekerjaan di bidang layanan IT atau ilmu teknologi. Yang ketiga, kendala penerapan governance adalah aspek teknologi. Aspek teknologi adalah koneksi internet yang sangat lambat, dengan tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk menerapkan governance di wilayah tersebut. Budaya dari penggunaan juga menjadi faktor penghambatan dalam penerapan governance di suatu daerah. Dengan adanya budaya penggunaan yang biasanya menggunakan manual, sehingga susah untuk merubah budaya tersebut menjadi pengguna dan menggunakan digital atau digital governance. Itulah hambatan dari digital governance. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.